Hai teman-teman, selamat datang di channel gua. Di video kali ini gua ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman hidup gua, pengalaman buruk dalam hidup gua. Dan semoga teman-teman tidak pernah mengalaminya. Nah, pengalaman buruk dalam hidup gua yaitu gua pernah menderita penyakit yang cukup berbahaya, yaitu TBC. Nah, teman tahu sendirilah, TBC adalah salah satu penyakit yang paling mematikan di dunia ya. Gitu. Nah, saran gue ya buat teman-teman ya. Nih, buat teman-teman gue yang ada di sana nih ya, yang nonton video ini, saran gue yang masih mengabaikan kesehatan dan yang masih merokok, saran gue mulai sekarang jagalah kesehatan. Merokok boleh, tapi harus diimbangi dengan menjaga kesehatan, yaitu dengan olahraga dan makan makanan yang bergizi. Itu saran gue buat teman-teman ya, biar kalian tidak mengalami hal buruk yang gue alami. Nah, cerita awal gue terkena TBC itu waktu tahun 2013 ya. 2013 itu gue udah mengalami batuk ya. Gue dulu itu perokok berat ya, perokok berat. 2013 itu waktu masih kelas 2 STM. Kelas 2 STM gue udah merokok, tidur malam, ngopi ya. Merokok, tidur malam, ngopi. Nah itu gue udah sudah dinasehatin sih sama orang tua. Jaga kesehatan, ubah pola hidup yang kurang sehat. Tapi ya gue acuhan nasihat orang tua gue ya. Dia setiap hari itu ngerokok, ngopi, tidur malam, merokok, kopi, kurang tidur malam, jadi kurang tidur, kurang istirahat. Nah, setelah naik ke kelas 3 2014 ya, 2014 gue udah mulai batuk, tapi gue pikir ya sekedar batuk biasa, dikasih obat nanti juga sembuh. Tapi ini batuk nggak sembuh, diminumin obat juga batuk, terus napas mulai sesak. Tapi belum gue periksain, gue nggak tahu itu TBC apa bukan, belum gue periksain, cuman batuk sesak. Nah, setelah itu ujian sekolah, lulus. Gue senang banget loh lulus. Gue pikiran gue udah kerja nih ya, cari duit, bantu orang tua, kerja, lulus. Gue daftar pekerjaan di sekolah kan, ada BKK ya, penyaluran tenaga kerja itu di BKK. Gue daftar, gue lolos, tinggal tes medical check up, tes kesehatan, gini semua. Gue berangkat ke Kerawang tuh ya, buat tes medical check up semua. Nah, di situ gue dalam perjalanan ya batuk ya, napasnya sesek. Gue kira cuman penyakit biasa gitu, belum tahu itu TB ya. Setelah medical check up, nah situ gue sedih banget karena gue nggak lolos ya. Gue nggak tahu nggak lolos kenapa. Soalnya kan kalau di tes pekerjaan itu kan hasil medical check up nggak dibagiin kan hasilnya, cuman dinyatakan lolos apa kagak. Terus itu gue kagak lolos. Akhirnya gue pergi ke tempat saudara gue di Jakarta. Nah di situ saudara gue nyuruh gue periksa karena di situ gue batuk-batuk. Nah akhirnya diperiksa, dikontrol sama salah satu dokter situ di Jakarta. Setelah dikontrol,
dokter itu bilang batuk gua udah kronis. Nah di situ gua kaget, kata kronis itu berarti udah batuk udah melebihi kapasitas gitu ya. Nah akhirnya gua disuruh ronsen, cek darah, cek dahak. Nah hasilnya pas itu gua selesai, hasilnya gua kasih ke dokternya, dan dokternya nyaranin dan bilang positif TBC, nyaranin berobat 6 bulan. Nah setelah dengar gua batuk TBC itu, wah berat coy, hidup gua itu wah kayak dikurung gitu ya, napas sesak, buat kerja dikit ngos-ngosan, buat jalan jauh dikit ngos-ngosan. Wah nggak bisa main hobi gua, main sepak bola. Dada gua sedih dari situ tuh. Teman-teman gua udah pada kerja, udah dapat penghasilan sendiri, gua masih bertarung dengan penyakit gua gitu. Aduh sedih. Gua berobat situ 1 bulan 2 bulan, sampai badan itu baunya bau obat, kencing warna merah kayak darah. Wah udah kalut itu betul. Dulu lihat apa uploadan teman-teman di Facebook pada kerja, pada jalan-jalan, gua hanya tiduran rebahan ngelawan penyakit. Tuh hidup gua di situ. Pokoknya gua nggak mikir apa, cuman itu gua kayak gini amat ya. Padahal gua mabok kagak, minum air keras kagak, kenapa gua yang kena gitu, sedangkan mereka yang hidupnya bebas brutal kok nggak kena ya. Pikiran gue seperti itu tuh waktu itu. Tapi untung ada saudara keluarga yang selalu dukung gua buat sembuh. Ayo pasti bisa sembuh, yang penting rutin berobat pasti bisa sembuh ya. Gue di situ semangat gua buat sembuh gitu. Nah, ya alhamdulillah pengobatan selama 6 bulan gua tempuh gitu. Wah sehari itu bisa obatnya gede-gede kayak di sini nih obatnya. Minum aja terus sembuh. Nah alhamdulillah 6 bulan udah gue lalui dengan obat, dan alhamdulillah juga ya penyakit gue ya membaik, tapi masih agak ngos-ngosan gitu. Baik, masih fase penyembuhan. Nah di situ gue senang banget ya Allah, senang banget gue kayak penyakit gue udah mau sembuh gitu. Tinggal gue mau cari pekerjaan nih buat ya bantu orang tua ya, bagian orang tua. Itu udah situ bulan-bulan terakhir gue udah senang banget tuh. Obatnya udah kekurang. Tadinya yang awal bulan tuh sehari bisa 21 pil masuk, di akhir bulan paling cuma 12 pil masuk. Udah minum obatnya udah berkurang gitu. Nah dan alhamdulillah dokter menyatakan ya selamat, penyakit kamu udah sembuh, cuman harus jaga kesehatan, harus pintar-pintar menjaga diri gitu. Harus pintar menjaga diri, menjaga kesehatan, jangan pernah mengabaikan kesehatan, atau jangan pernah mengabaikan penyakit sekecil apapun itu, kata dokter. Jika kalian merasa batuk 3 hari nggak sembuh, periksakan. Jangan pernah menganggap remeh ya teman-teman, saran gue seperti itu ya. Nah buat teman-teman yang masih merokok, yang masih hidup tanpa menjaga kesehatan, mulai sekarang dirubah sebelum terkena penyakit yang tidak diinginkan kayak gue dulu gitu. Itulah sedikit cerita pengalaman gue, semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Dan buat teman-teman semua, jagalah kesehatan,
karena kesehatan itu penting ya teman-teman. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Nah, yang buat perokok aktif ya, yang masih merokok atau bekerja di tempat debu, bekerja di tempat las apa yang berdebu lah gitu ya, itu diimbangi dengan makanan-makanan bergizi ya teman, dengan minum susu misalkan sebelum tidur. Susu berben itu sangat baik karena dokter, sangat baik ya. Terus olahraga, jangan lupa olahraga juga penting ya teman-teman. Olahraga ya minimal seminggu sekali lah, lari pagi ya. Ya mungkin segitu saja video dari gua, semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Semoga kita semua dihindari dari segala penyakit ya teman-teman. Oke, udah sampai di sini dulu video saya. Buat teman-teman yang di sana, jaga kesehatan, lebih baik mencegah daripada mengobati, coy.